Hai, selamat siang semuanya. Kita mulai ARKJ, Kunci Rahasia Kesuksesan Jepang. Kali ini versi 143. Ya, langsung kita mulai saja ya. Kali ini bahasnya bahan ini. Hai, jadi Kunci Rahasia Kesuksesan Jepang KRKJ versi 153. Judulnya Koronde Yoshi, Nayande Yoshi. Ya, korobu itu jatuh. Jadi Yoshi itu boleh kan? Jadi boleh jatuh, bingung apa nayamu itu bingung. Ya, boleh jatuh, boleh bingung. Ya, judulnya seperti itu. Dan seperti biasa ya, kita KRKJ ini sekaligus kita mempelajari kata kunci atau kata mutiara, kita sekaligus kita mempelajari teknis terjemahin dari bahasa Jepang ke Indonesia. Sebenarnya dari balik juga ya. Dan saya sudah itu ya, tatain kalimat. Jadi saya sering bilang, untuk menerjemahkan baik dari bahasa Indonesia ke Jepang maupun dari Jepang ke Indonesia, pertama kita mengerjakan atau namanya membedah kalimat. Membedah kalimat maksudnya cara pertama adalah kalimat asli dipotong-potong sependek mungkin. Ya, potong-potong sependek mungkin. Maka di situ kita harus pintar ya, harus pintar bahasa Jepang pun bahasa Indonesia juga. Nah, untuk mengasah kepintaran bahasa, cara yang paling bagus adalah baca buku sebanyak mungkin. Itu dulu ya. Dan coba. Dan saya sudah itu seperti biasa, kata bantu saya mewarnai merah. Kenapa? Waktu untuk terjemahin, kalau bahasa Jepang itu kalau terjemahin berdasarkan kata bantu, paling gampang ya, bisa seperti menjadi rumus apa namanya matematika gitu. Dan kata-kata yang lain, kata-kata bantu atau idiom atau gimana itu saya mewarnai hijau ya. Hai, langsung mulai saja. Sekali lagi, koronde yoshi. Kalau nde itu koronde de ya. Sebenarnya de ini apa namanya kata bantu juga. Jadi dan kan atau lalu kan. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan tata bahasa, koronde ya jatuh dan bagus, bingung dan bagus. Itu kalau gitu aneh kan. Makanya setelah itu dirapikan agar bahasa Indonesianya tidak aneh, makanya saya terjemahnya boleh jatuh, boleh bingung. Saya terjemahnya seperti itu. Hai, ya kalimat pertama ya. Aruite iru kagiri. Asal ya, nani shite iru kagiri. Ya, nani shite iru kagiri itu asal. Jadi asal berjalan, jalan kaki, toki ni wa korobu mono, toki ni hito wa ne. Jadi kadang-kadang, toki ni itu kadang-kadang. Kadang-kadang hito wa namanya manusia, nani mono itu hal ne, hal yang jatuh. Kalau terjemahan kaku ya, seperti itu. Sekali lagi, asal berjalan kaki, kadang-kadang namanya manusia, kalau manusia, hal yang jatuh. Ikite iru kagiri, asal kita hidup,
kadang-kadang namanya manusia hal yang bingung. Sampai sini oke. Oleh karena itu, dan biasa ya, kalau terjemahin dari bahasa Jepang ke Indonesia, membiasakan dari belakang. Nani-nani, nani-nani するようにしたい. Kalau boleh dikatakan idiom nani-nani するようにしたい. Ingin berusaha. Ingin berusaha agar osore nai. Tidak takut. Dan tidak takut itu kata kerja ya. Setelah kata kerja, langsung terjemahin ke bagian objek. Ya, jadi tidak takut hal yang bingung. Korobu koto ya naim koto ne. Hal yang jatuh dan hal yang bingung. Sekali lagi, oleh karena itu, ingin agar tidak mengkhawatirkan hal yang jatuh dan hal yang bingung. Korondara, kalau nani-nani shitara itu kalau ne. Kalau jatuh, tateba i. Boleh hanya berdiri saja. Nani-nani sureba i itu lebih bagus berdiri. Kalau jatuh lebih bagus berdiri. Kalau si di sini dan ya dan. Nayandara, kalau bingung, norikoereba i. Hanya bagus, hanya mengatasi, norikoeru, mengatasi. Kalau sebenarnya norikoeru itu kata arti aslinya itu kan naik dan lompat itu. Atau itu lebih bagus ya, itu kan mengatasi kan. Ya, sekali lagi, korondara tateba ishi, kalau jatuh hanya berdiri saja. Kalau bingung hanya mengatasi saja. So kangae, ya, dengan memikirkan begitu, dari sini ya, so kangae, so kodo shite iku tokoro kara, dari hal yang memikirkan seperti itu dan melakukan seperti itu. Sekali lagi, dari memikirkan seperti itu, melakukan seperti itu, kalau dari belakang ya, umarete kuru, akan lahir atau akan melahirkan, akan lahir ya, akan lahir, ini tiga macam ne. 果敢に物事にぶつかっていく勇気、生きる知恵、たくましさ、ね. Ini dan ya. Jadi akan lahir, muncul keberanian yang monogoto ni butsukatte iku, mengatasi atau mengatasi sesuatu dengan berani. Kakan ni itu dengan berani ne. Kalau yuki itu keberanian kan. Jadi sekali lagi ini saja ya. Keberanian yang mengatasi atau sebenarnya buskar itu menabrak kan. Kalau menabrak ya mengatasi ya. Mengatasi sesuatu dengan berani, kemudian ikiru cie. Kalau cie itu ahli bijaksana untuk hidup dan takumashisa. Kalau takumasi itu gagah, kegagahan ya. Kalau takumashisa, kalau pakai sa menjadi bentuk kata benda. Jadi kegagahan seperti itu ya. Jadi sekali lagi akan muncul keberanian yang mengatasi sesuatu dengan berani, alih bijaksana untuk hidup dan kegagahan. Jadi sebenarnya kalimatnya dari sini ya.
そう考え、そう行動していくところから、jadi dari memikirkan seperti itu dan melakukan seperti itu akan muncul keberanian menghadapi sesuatu dengan berani dan alih bijaksana dan kegagahan. Seperti itu. Ya, jadi sekali lagi, kalau bahasa Indonesianya bagusnya, coba saya coba ya. Asal kita hidup, kadang-kadang namanya manusia itu jatuh. Asal kita jalan kaki, komen. Asal kita jalan kaki, namanya manusia, kadang-kadang jatuh. Asal hidup, namanya manusia, kadang-kadang bingung. Oleh karena itu, ingin jangan khawatir hal yang jatuh dan hal yang bingung. Kalau jatuh, asal berdiri saja. Kalau bingung, asal mengatasi saja. Kalau memikirkan seperti itu, akan muncul keberanian untuk menghadapi sesuatu dengan berani dan alih bijaksana untuk hidup dan kegagahan. Ya, seperti itu nih, kalau terjemahin semua. Dan saya sering bilang ya, kalau untuk terjemahin, jangan terlalu menuntut kosakata. Yang paling penting mengikuti tata bahasa. Saya sudah mewarnai merah dan hijau ya. Saya sering-sering melihat ya hasil terjemahan orang Indonesia. Mereka tidak begitu mengindahkan tata bahasa sehingga banyak yang salah pengertian. Ya, jadi kita membiasakan tata bahasa saja. Hai. Dan terjemahannya seperti begini nih. Dan sekarang saya itu ya membahas hal-hal seperti ini ya, pokoknya mengenai ilmu ini ya. Koronde yoshi, nayande yoshi. Jadi yang penting kita berani. Saya sudah lama di Indonesia dan saya merasa sayang terhadap orang Indonesia itu adalah kalau bahasa Jepang namanya utare yowai. Utare yowai maksud artinya kalau dipukul langsung nangis atau takut dimarahin, takut disarahin, ya kan? Takut di ngomongin. Ketakutan itu dibandingkan orang Jepang, ketakutan itu terlalu tinggi. Ya kan? Ini sini ada osore nai you ni shitai. Korobu koto ya naemu koto osore nai you ni shitai. Ya, ingin jangan takut seperti itu. Tapi kalau orang Indonesia itu sangat khawatir, sakit hati lah, sakit hati. Ya kan? Ya sebenarnya hal yang positif juga sih. Kenapa saya senang tinggal di Indonesia? Memang teman-teman saya, teman-teman orang Indonesia, terima kasih sekali agar tidak menyakiti hati saya, betul-betul hati-hati, betul-betul memperhatikan. Ya kan? Itu hal yang sangat bagus. Tapi sebaliknya karena berani di sini ya, karena berani menghadapi sesuatu, makanya akan muncul alih bijaksana dan kegagahan. Yang saya sering bilang, kemajuan sebagai manusia, meningkatkan kemampuan sebagai manusia. Untuk meningkatkan kemampuan sebagai manusia, syarat yang pertama adalah tidak usah takut atau tidak boleh takut hal yang jatuh dan hal yang bingung maksud atau tidak boleh takut sakit hati. Ya seperti itu. Kalau kita takut sakit hati dan menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan begitu terus, kapan kita bisa maju? Saya yakin
Tuhan tidak ingin begitu. Saya yakin Tuhan selalu minta manusia meningkatkan kemampuan sebagai manusia. Untuk meningkatkan kemampuan sebagai manusia, maaf ya berulang-ulang, untuk meningkatkan kemampuan sebagai manusia harus berani sakit hati. Maksudnya harus berani menghadapi sesuatu yang kelihatannya tidak begitu menyenangkan gitu. Ya, seperti itu. Jadi kita dengan kali ini ya kesimpulannya, ayo berani menghadapi sesuatu yang baru. Ayo berani memasuki sesuatu atau suasana yang baru. Ayo berani berkomunikasi dengan orang yang kelihatannya menakutkan. Ya, ayo berani mengerjakan hal yang belum pernah dikerjakan. Ya, seperti itu. ね。だから、新しいことに挑戦することを恐れないでください。ね、jangan takut menghadapi hal yang baru. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kali ini. はい、それでは、今日はここまでにしましょう。Ya. Dan biasa ya. Maunya sekali lagi dengan berani menghadapi sesuatu yang baru. Dengan begitu meningkatkan kemampuan sebagai manusia dan mari kita masuk surga. Terima kasih.